Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini. Salawat bertangkaikan salam ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Ibu Gebi Mauren SPDI MPD dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami di mana yang mengenai tujuan belajar dan pembelajaran dan tujuan pendidikan pembelajaran dan pengajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosminta Ito. Saya sebagai moderator dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Di mana yang pertama, penyaji pertama yaitu Nur Wahyuni sekaligus Notulen, penyaji kedua Hizriyah Mutiara Rahman Harahap, penyaji ketiga Mas Nianti, penyaji keempat Nur Laila Harahap, penyaji kelima Rizky Muammar Dongoran, dan yang terakhir yaitu penyaji keenam Armajaya Jenrato. Kepada penyaji pertama atas nama Nur Wahyuni Harahap, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Belajar mempunyai keuntungan baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas hidupnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Wahyuni yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, penyaji kedua atas nama Hizriyah Mutiara Rahman untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penjelasan. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen. Yang pertama, tujuan pernyataan tentang perubahan perilaku atau kognitif psikomotorik efektif yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, isi pelajaran segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan lain-lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hizriyah Mutiara Rahman yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, penyaji ketiga atas nama Mas Nianti, saya persilahkan untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan
proses belajar. Tujuan pembelajaran ini merupakan landasan bagi penentuan isi ataupun materi bahan ajar, penentuan dan pengembangan strategi pembelajaran, penentuan dan pengembangan alat evaluasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Nianti yang telah menjelaskannya. Selanjutnya, penyaji keempat atas nama Nur Laila Harahap, saya persilahkan untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. D. Tujuan pendidikan. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan pendidikan institusional. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan instruksional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Laila Harahap yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, penyaji kelima atas nama Rizky Muammar Dongoran, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Pengertian pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari aktivitas pendidikan yang dilakukan seorang pengajar atau guru dalam memberikan ilmu pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, membimbing dan memotivasi anak didiknya. Fungsi pengajaran di antara fungsi pengajaran adalah sebagai berikut. Mempersiapkan anak didiknya agar kelak bisa mandiri, mendorong dan mengembangkan minat dan bakat individu murid, mentransfer ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang kelak dibutuhkan anak didiknya dalam menempuh pendidikan lanjutan maupun dalam memasuki dunia kerja, membentuk karakter positif pada anak didiknya. Terima kasih kepada Rizky Muammar Dongoran yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, penyaji keenam atas nama Armajaya Jendrato, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Moderator, baiklah saya akan menjelaskan yaitu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah segala hal yang diharapkan akan dimiliki murid atau anak didik dari segala kegiatan belajar mereka. Adapun tujuan pengajaran adalah sebagai berikut. Tujuan institusional yakni memenuhi tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuan kurikuler yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tiap-tiap materi pengajaran. Tujuan instruksional yakni pencapaian siswa terhadap kompetensi mata pelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Armajaya Jendrato yang telah menjelaskan materinya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.